belum bergabung, masih masih ini Fitra Azan sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Fitra. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bisa mendengar suara saya? Ya, Alhamdulillah. Ya sudah dua yang bergabung. Sudah mengisi daftar hadir di link yang di WhatsApp. sudah. Nah, orang sudah ya. Ini sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya bagikan. Ini ya sudah gabung. Nah, inilah daftar hadir kalian yang sudah kalian isi. Halo nih ya, bisa mendengar suara Pak Sugeng? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Sambil menunggu teman-teman ya. Kita lagi Gilang. Iya. Halo Gilang. Assalamualaikum. Mana Gilang? Halo. Oh, bukan. Anak-anak di rumah sambil di dekatnya membuka KS ya. Subtema 1 organ benda hewan. Anak-anak biar suaranya tidak berisik, tolong di HP-nya itu tanda mikrofonnya ditekan. Nah, bagus, ini sudah bagus. Fitra Azan yang ada gambar mikrofon, oke bagus. Ilham Hasan. Nah, sekarang kan tinggal suara saya yang bisa didengar. Yang penting nanti kalau saya kode bisa mendengar suara saya, acungkan jempol semuanya ya. Gitu. Tapi nanti kalau saya minta untuk menyalakan mikrofon, bisa dinyalakan gambar mikrofonnya. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ilham Hasan belum ada videonya, Gilang juga belum ada videonya. Kita mulai saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian nyalakan mikrofonnya. Kalau saya tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya? Apa kabar kalian hari ini? Baik, ceria, alhamdulillah. Badan sehat, pikiran sehat. Yes, yes, yes. Jangan lupa. Tidak lupa saya memintakan sebentar ya. Matikan dulu mikrofonnya. Nah, terima kasih. Mana tadi yang hari ini? Saya akan membagikan
Nah ini. Share. Nah, anak-anak, yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah di subtema 1, tema 1, organ gerak hewan. Mana nih? Saya izinkan dulu. Organ gerak hewan. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa hewan yang saya tampilkan. Ada kelinci, ada katak, ada ikan, ada burung, ada kada, dan ada kambing, dan banyak lagi hewan-hewan yang ada di dunia ini. Tentunya memiliki alat gerak. Nah, kira-kira apa tujuan dari hewan-hewan itu bergerak? Salah satu tujuannya adalah, ada yang tahu? Coba ya. Naura, coba dinyalakan mikrofonnya. Apa tujuan dari hewan-hewan ini bergerak? Kenapa? Ayo. Ada yang tahu? Kenapa itu bergerak? Kenapa kucing bergerak? Untuk apa? Mencari makan. Ada yang mencari makan, ya, berpindah tempat. Itu bergerak. Kalau kita melihat ikan yang di rumah, ada yang punya ikan? Ada? Yang punya ikan angkat jempol. Nggak ada? Ayam ada ayam? Yang punya ayam? Coba jempolnya. Tidak ada. Biasanya anak-anak badal itu punya tuh. Ayo coba yang di rumah punya hewan peliharaan, coba jempolnya mana? Nggak ada. Nggak ada cuma. Nggak apa-apa lah ya. Kalian coba sekarang ini ya. Coba sekarang saya share. Nah ini mana tadi? Sebentar belum muncul. Saya share nggak jadi ya. Mana tadi? Nah ini. Kalian bisa membuka. Sekarang bisa melihat di video juga bisa. Kalian juga bisa membuka apa namanya di buku LKS kalian, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, sebentar kita stop dulu sharingnya. Coba Pak Sugeng bertanya kepada Wahyu. Coba Wahyu dinyalakan mikrofonnya. Wahyu, kalau misalnya kita bergerak, kira-kira apa tujuan Wahyu bergerak? Ya, kenapa Wahyu bergerak? Apa katakan? Yes, bisa berpindah tempat ya. Kalau pagi hari kita olahraga itu bergerak, kemudian merenggangkan tangan itu juga bergerak, dan semuanya kita lakukan karena kita memiliki alat gerak. Nah sekarang coba saya bagi lagi. Nah ini organ gerak manusia dan hewan. Kalau kita lihat manusia, maka alat geraknya adalah kaki.
Itu ya, manusia punya kaki kan. Sementara kalau hewan-hewan tertentu juga punya kaki, juga punya sayap dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita belajar kembali. Coba siapa ya? Fitra. Dinyalakan mikrofonnya, Fitra. Sudah? Sudah. Hmm. Coba saya tanya, apa alat gerak hewan sapi? Ada yang tahu? Fitra apa? Kaki. Apa nih? Kaki. Kalau ya sekarang matikan dulu mikrofonnya. Sekarang saya akan bertanya kepada siapa ya? Siapa lagi? Syafaatul Asma itu namanya siapa? Saya belum hafal. Coba dinyalakan mikrofonnya. Namanya siapa? Hmm? Firza, ya betul. Coba Firza, bisa melihat gambar ini? Bisa melihat gambar hewan-hewan? Bisa. Coba ini saya perlihatkan ada gambar ikan. Apa alat gerak dari ikan? Ayo ikan bergerak dengan cara bagaimana? Be berenang. Betul ya? Berenang. Coba kalau kalian perhatikan ada bagian kecil. Ini namanya sirip ya. Ini sirip ekor, ini sirip apa namanya di punggung, itu juga di bagian bawah. Ini berfungsi untuk sebagai alat gerak. Nah, ini adalah alat gerak. Nah, sekarang coba siapa lagi ya? Tabula. Coba sambil diperhatikan di LKS-nya ya. Bergerak itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalau tidak bergerak berarti mati. Pak, apakah pohon itu bergerak? Ya bergerak. Itu angin itu bergerak. Dia juga bergerak tumbuh menjadi besar, tapi dia tidak berpindah tempat. Ada bergerak berpindah tempat, ada bergerak yang tidak berpindah tempat. Tapi untuk ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita lihat adalah eh, ciri-ciri makhluk hidup adalah berpindah tempat. Coba ya sambil melihat LKS-nya, kalau di sharing video Pak Sugeng tidak kelihatan, kalian bisa buka. Saya juga membuka LKS yang sudah saya jadikan PDF hari ini. Terdapat kesamaan ya, kesamaan antara organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Kalau sekarang ini, kalau kita lihat bahwa alat gerak manusia itu, kalau kita lihat ada jari-jari ya, di dalam tubuh manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Perlu kalian ketahui bahwa otot itu adalah alat gerak aktif. Kalian bisa buka di LKS halaman 4. Coba sekarang semuanya
sambil membuka LKS halaman 4. Saya juga membuka ini. Di dalam paragraf yang kedua itu terdapat kesamaan antara organ gerak hewan. Apa samanya? Yaitu memiliki alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah alat yang bisa bergerak sendiri tanpa bantuan orang lain. Otot itu kan bisa kita gerakkan. Tapi kalau alat gerak pasif itu tidak bisa bergerak sendiri. Kalau misalnya kita melihat, coba kalau manusia itu terdiri dari kerangka saja, kayak tengkorak itu kan dia tidak bisa bergerak. Tapi Allah menciptakan manusia terdiri dari tulang dan juga otot. Daging manusia ini adalah otot, kemudian diselimuti oleh kulit. Akhirnya ketika otot bergerak, maka tulang di dalam jari-jari kita ini ikut bergerak ya. Coba kalian gerakkan begini. Nah, ini kan ikut bergerak. Leher digerak-gerakkan begini, dia ikut bergerak karena ada otot yang menggerakkan. Coba kalau tidak punya otot, ini tidak bisa bergerak. Hanya seperti tulang aja. Tulang itu juga yang menempelkan yang menempel pada tulang akhirnya menyebabkan tulang itu bisa bergerak. Kalau tulang, jadi ada dua ya, alat gerak itu ada dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif contohnya adalah otot, sementara alat gerak pasif adalah tulang ya, dieling-eling ya. Cuma ada dua. Sekarang coba kalian geser ke bawah. Kemudian, nah ini di paragraf 2 itu kalian bisa baca nanti ya. Untuk melakukan suatu gerakan diperlukan koordinasi dari beberapa bagian tubuh. Tulang merupakan alat gerak, tetapi tanpa adanya koordinasi saraf, otot-otot yang menempel pada tulang, sehingga tulang tidak bisa bergerak. Tulang tidak bisa bergerak sendiri. Pada hewan juga ada. Kalau kalian makan ikan atau makan ayam goreng, misalkan paha ayam ya, KFC gitu, itu dagingnya kalian makan, tulangnya kalian buang. Nah, itu kan dalam tubuh ayam itu juga terdiri dari tulang dan daging atau otot. Manusia juga begitu. Di dalam hewan itu juga ada alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot, alat gerak pasif adalah tulang. Nah, itu. Nanti di halaman 4 ada soal yang bisa kalian coba kerjakan. Apa yang dimaksud dengan gerak tadi sudah dijawab oleh Wahyu. Sudah digerak oleh Wahyu ya. Bahwa gerak itu adalah berpindah tempat dari satu posisi ke posisi yang lain. Kalian misalnya dari rumah bergerak ke sekolah. Sekarang sekolahnya online, kamu di rumah aja. Coba saya tanya ke siapa ya? Siapa nih? Kita. Kak Verdika nggak ada videonya. Setekno Unita sebenarnya. Safa siapa yang bawahnya? Safa Jujui siapa? Halo, assalamualaikum Safa. Coba seperti yang dijawab Wahyu tadi,
Apa yang dimaksud dengan bergerak? Kalian bisa buka di halaman 4 LKS kalian, apa yang dimaksud dengan gerak. Gerak ya. Gerak ya, Bang? Enggak mau membuka Popoli. Gerak itu gimana? Bergerak merupakan Apa? dari Paragraf 1 yang paling atas. bergerak merupakan salah Kalimat kedua. bergerak merupakan ciri dari makhluk hidup. Gerak adalah berpindah tempat. Nah, itu adalah berpindah tempat, itu adalah gerak. Nanti kalian bisa cari jawabannya di apa di bacaan ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada Pak Sugeng. Kemudian saya kira itu untuk alat geraknya. Coba Safa di oh ya, oh ada masih yang nyala. Mas Obdi ini sebenarnya hilang keluar. Coba. Nah ini. Oh buka. Saya share screen ya. Saya share screen. Nah ini. Kalau kita membuka di Google, itu kita bisa melihat sistem gerak dari hewan-hewan ini. Jadi manfaatkan internet untuk kegiatan yang positif. Ya, ini gambar ikan yang di dalam tulang. Di dalam ikan itu ada tulang-tulang. Tulang-tulang ini digunakan untuk menggerakkan tubuh ikan saat berenang. Di dalam tubuh ikan juga ada alat gerak aktif yaitu otot dan juga alat gerak pasif yaitu tulang. Kalau kalian makan ikan itu yang dimakan dagingnya, tulangnya dibuang. Pastinya seperti itu. Masuk tulang ikan dimakan kabeh kan enggak tuh. Nah, itu yang kita pelajari hari ini tentang sedikit saja ya tentang nanti sebelum kita akhiri kita masuk ke LKS halaman 6. LKS halaman 6. Kalian bisa membuka di buku kalian LKS halaman 6. Di situ di LKS membahas tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok? Wahyu, coba dinyalakan Wahyu mikrofonnya. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ada yang tahu? Atau sebelum itu biasanya ide pokok itu tepatnya di mana? Tempatnya di mana ide pokok biasanya? Di atas. Di awal kalimat. Ingat ya? Di mana? Di mana? Di awal Nah, kalimat. di awal kalimat. Di awal kalimat. Kalau misalnya kalian buka di LKS halaman 4 itu pada bacaan organ gerak hewan dan organ gerak manusia dan hewan ada 3 paragraf ya. Paragraf yang pertama ada kalimat yang berbunyi ini kalian sambil menyimak di buku ya, di buku LKS-nya. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup titik. Itu adalah ide pokok. Oh ya, ide pokok itu adalah kalimat yang cukup ringkas yang ada di awal
setiap paragraf itu adalah ide pokok. Kemudian setelah ide pokok itu adalah kalimat pengembang. Coba perhatikan LKS-nya, silakan dibuka halaman berapa ini? Halaman 6. Halaman 6 ada 1, 2, 3. Ide pokok paragraf 1 dan kalimat pengembangnya nanti kalian bisa cari sendiri. Yang penting kalian paham ide pokoknya itu letaknya di mana dan kalimat pengembang itu letaknya di mana. Ide pokok tadi seperti yang sudah dijawab oleh Wahyu, letaknya berada di awal, bukan di atas ya. Di awal, nek ngarep dhewe. Ngarep dhewe setiap alinea atau setiap paragraf itu pasti ada kalimat yang tidak panjang, cukup pendek. Itu adalah ide pokoknya di awal ya. Pokoknya dieling-eling nek awal. Itu adalah ide pokok. Setelah itu seterusnya bla 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 seterusnya itu adalah kalimat pengembang. Coba kalian perhatikan LKS kalian di halaman 4. Di halaman 4. Contoh ya, yang paragraf 1 yang di bawahnya gambar itu. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Titik. Sampai situ adalah ide pokok. Kemudian setelah titik itu adalah kalimat pengembang. Nah, nanti pada halaman 6 ada 3 pertanyaan itu. Kalian tulis nanti ya. Ide pokoknya itu pendek sekali. Kalau kalimat pengembangnya, Pak, kalimat pengembang apa ditulis semua? Tidak usah. Yang penting sampai titik saja setelah ide pokok itu adalah kalimat pengembangnya. Paham ya sampai sini ya? Yang paham? Jempol. Coba jempolnya mana? Mana jempolnya? Bisa jempol? Nah, Wahyu jempol, oke. Nah, sudah jempol semuanya. Itu berarti paham. Nah, kemudian pada halaman 6 yang bawah, kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, ini berarti ini mirip-mirip dengan yang di atas, cuman kalian mengembangkan sendiri. Coba kalian buka halaman 6. Ada kolom yang kedua itu. Kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Saya share screen ya. Kalian perhatikan. Kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nanti ide pokoknya ini, gerak pada hewan dan manusia. Nanti di sini kalian buat paragrafnya. Tapi gerak pada hewan ini tulis dulu di awal sini. Nah, ditulis nih gini ya. Gerak pada hewan dan manusia. Nah, ini kayak ngarang dewi gitu. Gerak ditulis dewi ya. Sampai ini dibagi satu ini. Kalimat yang penting ide pokoknya ini, terus kalimat pengembangnya itu kalian karang sendiri yang berhubungan dengan gerak pada hewan dan manusia. Misalnya gerak pada hewan itu ada yang apa namanya seperti burung geraknya terbang ya kan, seperti ikan berenang, manusia berlari, itu kamu tulis di sini sampai titik. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, ini fungsi organ gerak. Fungsi organ gerak apa? Yang digunakan tadi untuk mendukung pergerakan hewan dan manusia kan. Organ gerak itu fungsinya. Kalau alat gerak bisa digunakan untuk berpindah tempat. Manusia untuk berlari kan. Hewan apa namanya itu? Burung bisa terbang. Kemudian
citah, tahu citah? Kalau kalian melihat citah, hewan citah ya. Coba saya carikan dulu di Google hewan citah. Hewan citah itu, nah ini adalah hewan, saya share screen lagi. Nah, ini adalah hewan kucing besar, namanya citah. Hewan citah ini adalah hewan yang tercepat di dunia. Ya, larinya itu hampir seperti mobil, 360 km per jam. Dia memiliki otot yang kuat di kaki belakang dan juga di kaki yang depan. Dia memiliki bentuk rusuk yang cukup besar karena di sini paru-parunya besar. Jika digunakan untuk berlari, dia tidak capek. Ini hewan citah, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lain yang bisa kita pelajari, tentunya dengan sumber-sumber belajar yang lain. Bisa dari YouTube, bisa dari buku, bisa dari penjelasan Bapak Ibu guru, dan lain-lain. Jadi itu, coba sebelum saya akhiri, kalian ini ya, kalian angkat bukunya begini ya. Kalian angkat bukunya begini. Nanti saya screenshot. Coba sekarang. Nah, diangkat seperti ini. Naura, Safa, dan teman-teman yang lain. Coba. Wahyu. Bukunya diangkat seperti ini. Bawa buku. Coba bukunya dibeginikan. Nanti saya foto untuk laporan. Nah, sambil menunjuk jarinya ya, begini. Yes. Naura, bagus. Niha ya. Saya screenshot dulu, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukup sekian. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada teman-teman yang lain yang belum bergabung. Ini ada 7 orang. Nah, ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini, tentang alat gerak? Soalnya ada pertanyaan apa tidak? Dari materi yang dipelajari sudah jelas apa belum? Atau nanti bisa ditanyakan di grup ya, misalnya, Pak, ini bagaimana cara mengerjakannya, begitu ya. Oke. Waktu kita terbatas, waktu di Google Meet terbatas, maka dengan mengucap alhamdulillah saya akhiri Google Meet pembelajaran pada hari ini. Kita sambung esok hari. Tadi lupa berdoa. Jadi kalian sudah berdoa apa belum ketika belajar? Saya awali di grup tadi ya, sudah bismillahirrahmanirrahim, itu sudah mengawali berdoa. Atau kita akhiri belajar kita kali ini dengan bacaan wal asri. Coba semuanya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman melanjutkan soal-soal yang ada di LKS ya. Bye bye semuanya.